Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Sobat Saham Syariah ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham sejuta umat ya. Saham Antam, Aneka Tambang ini jadi sorotan investor publik ya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih setelah berkunjung ke channel kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe, like and share ya video ini. Kami memberikan analisis saham-saham pilihan ya kepada para investor dan subscriber kami ya. Dengan spesialisasi kami di aksi korporasi ya dan saham-saham yang menjadi sorotan publik ya. Ya, seperti kemarin member kami sudah kami rekomendasikan baik untuk saham BUMN Karya ya, Wika, Dikarya, PTBP dan Melesat ya. Dan hari ini coba kita lihat pergerakannya. Untuk teman-teman yang mau bergabung di saham syariah ya, klub saham syariah, kami persilakan bisa melihat di deskripsi yang ada di bawah ya. Silakan mendaftar pada form yang telah kami siapkan. Ya, kami hari ini akan mencoba membahas saham Antam ya, pergerakannya seperti apa, kemudian kira-kira supportnya ataupun range harganya di harga berapa ya. Baik, kemarin tanggal 27 Januari 2021 Antam ditutup turun ya 4% ke 2550 dengan frekuensi 136.000 kali transaksi. Volumenya 13 juta lot dan nilai transaksinya 3,4 triliun ya. Cukup besar ini. Ya, ini beberapa hari Antam ini turun terus ya, 5 hari ya. 21, 22, 25, 26, 27, 5 hari berturut-turut Antam turun terus dan ARB ya 2 kali tanggal 22 dan 26 ya. Sebelumnya juga turun terus dari 18, 19 ya, ARB 2 kali. Artinya memang sudah ARB kemudian melejit 17% ya, kemudian turun lagi. Ini yang menjadikan saham Antam ini menarik untuk dicermati ya. Ya, seharusnya memang saham bukan untuk arena spekulasi, namun harusnya untuk investasi ya. Artinya kalau investor dalam membeli saham itu tentunya mencermati perkembangan harga dan strateginya. Artinya kalaupun membeli jangan terlalu semuanya gitu ya, tapi bertahap ya. Kira-kira supportnya di mana ini yang mau kita masuk gitu ya. Ya, coba kita lihat dari sisi teknikal ya. Dari sisi teknikal sebenarnya untuk Antam ya, di sini pernah tertinggi di harga ya menyentuh 3.300-an ya. Ketika 15 Januari 2021 ini lagi euforianya saham Antam ya. 3.300 bahkan di cukup tinggi nih secara daily-nya, kemudian bergerak turun terus ya, kelihatan dari grafik ini turun terus ya, turun tadi terus melejit 17%, kemudian turun kembali ini kelihatan ya, dan menembus support di 2650 ya. Ini yang support yang kemarin ditembus dan sekarang posisinya di 2550 ya, artinya sebelumnya di 2670, kemudian kemarin tanggal 27 Januari turun lagi 4% ke 2550. Jadi gagal bertahan di atas supportnya yaitu 2650 ya. Artinya ya ini hati-hati untuk teman-teman yang masih pegang saham Antam ya. Artinya kalaupun mau di hold ya silahkan, masih nunggu Elon Musk datang ke Indonesia ya, masalah baterai holding dan sebagainya memang masih sentimen positif, namun pergerakannya hari-hari ini memang cenderung untuk turun ya. Jadi support berikutnya ada di kisaran 2000 ya. Kemudian kalaupun 2000 tertembus, maka support berikutnya di
1800 ya 1800-an. Jadi kalaupun mau aman, barangkali teman-teman Sobat Saham Syariah bisa mulai perhatikan ya, atau katakanlah mulai membeli di harga supportnya di 2000 atau support terkuatnya di 1800 ya. Jadi ya, range antara 1800 dengan 2000 ya. Itu barangkali apa untuk daily-nya support terkuat adalah 1800 sampai 2000 ya. Nah, kalaupun 1800 tertembus juga ya, maka Antam bisa berpeluang menuju support berikutnya di 1300 ya. Jadi ya ini tentunya harus berhati-hati dalam kita membeli saham ya, melihat momentum, melihat apa namanya newsnya ya dan sebagainya, memang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat ya broker summary atau istilahnya bandarmologi ya, sebenarnya saya kurang suka dengan bandarmologi. Jadi semacam spekulasi. Padahal sebenarnya ini investasi. Ada investor yang memborong, ada investor yang menjual, itu wajar kan namanya. Namanya juga apa namanya trading ataupun investasi saham ya. Ada yang pihak penjual, ada yang pihak pembeli, wajar kan. Ya, cuma kalau kita cermati ya dari sisi tadi ya, sejak kenaikan Antam ini kan mulai sekitar November ya. Ini November masih di 1180-an ya. Kemudian melejit ya sampai November, Desember, Januari ya, sampai terakhir itu yang tertinggi 3300 ya. Artinya kalaupun kita lihat broker summary-nya ya, artinya bandarmologinya tadi, atau siapa investor yang membeli dan investor yang menjual ya, bukan bandarmologi lah, mungkin gitu. Lebih tepatnya broker summary ya. Ini kelihatan dari tanggal 2 November sampai 27 kemarin ya, saya perlihatkan di sini teman-teman. Jadi banyak yang megang Antam itu adalah YP, kemudian BQ ya. YP itu Mirai ya, BQ, CS, Credit Suisse, PD, IPOT ya, dan sebagainya. Jadi ada masih banyak atau katakanlah investor yang memegang hold Antam ya. Yang memegang hold Antam 2200 ya YP average-nya. Megang 1,3 juta lot, kemudian BQ 1,9 apa lotnya adalah 1,1 juta lot ya, net sekarang masih hotnya ya. Ya, tetap YP ada perdagangan, ada beli, ada jualnya, tapi membeli 74 juta lot, kemudian menjual 72 juta lot, artinya masih memegang 1,3 juta lot. Kemudian BQ ya memegang 1,1 juta lot, average price-nya di 1900 ya. Kemudian CS 2000, PD 2100 ya, RF 2100 ya. Jadi range average buy-nya itu ya dari November sampai sekarang 27 Januari kemarin itu di kisaran antara 2000 ya 1900 sampai 2200 ya, tertinggi 2400 ini. Tapi ya, artinya average-nya itu antara 2000-an lah ya, 1900 sampai 2000 sampai 2100. Artinya di sini maka tadi support terkuatnya itu ada di kisaran 2000 ya. Jadi kalau sudah di bawah 2000 ya barangkali sudah cukup murah, dan karena rata-rata average-nya orang investor membeli di harga 2000 sampai 2100 tadi kan. Nah, artinya di sini aman ya. Kalau misalnya Antam ini di antara 1800 sampai 2000 ya. Tapi kalaupun 1800 tembus juga ya berarti ini sudah kemurahan ya. Artinya apa? Artinya apa? Dari levelnya itu kita bisa lihat ya, bahwa Antam ada di kisaran support antara 1800 sampai tadi ya, sampai dengan 2000 ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk Antam ya barangkali kalau yang belum punya ya, kalau yang sudah punya mau average down ya bisa lah apa antara 1800 sampai 2000. Ini level amannya ya.
Ya, itu untuk Antam. Jadi tentunya selalu perhatikan daripada tidak hanya teknikal ya, secara fundamental kita juga harus melihat ya bahwa berapa apa namanya laporan keuangan atau penjualan daripada Antam ya. Di September 2020 Antam ini 18 triliun ya, jadi menurun dibandingkan 2019 ya. Kemudian labanya hanya 800 miliar ya sampai September dengan PBV-nya waktu itu berapa ini 0,9 ya. Sekarang 3,2 memang sudah cukup tinggi. Jadi kalau kita perhatikan tentunya ini Antam ya perlu dievaluasi ya. Karena kalau dilihat dari posisi sekarang di 2.500 memang sudah cukup tinggi ya. Kalau tidak ada apa sentimen holding baterai, kemudian kebutuhan nikel terhadap baterai listrik dan sebagainya tidak ada ya. Tapi kalau ada memang sebenarnya potensinya masih cukup apa? Masih cukup baik ya dalam chart untuk weekly-nya maupun monthly-nya ini masih potensi uptrend walaupun sekarang sudah mulai overbought ya. Ya, artinya di sini tentunya untuk investor jangka panjang saya kira sih oke, nggak masalah ya. Sambil nunggu Elon Musk datang, kemudian baterai listrik mulai berjalan, pembangunan ini kan butuh waktu ya. Butuh waktu tentunya ya katakanlah 3 tahun ya. Jadi kalau investor jangka panjang ya saya kira hold Antam nggak masalah atau average down di harga antara tadi ya 1.800 sampai 2.000 ya. Jadi itu apa yang perlu kita ketahui dari Antam ya. Kemudian kalau dilihat dari beberapa press release yang sudah disampaikan Antam ya kemarin memang Antam menyampaikan capaian kinerja produksi dan penjualan yang solid pada tahun 2020. Ini dari press release-nya PT Antam ya. Jadi pada tahun 2020 Antam mencatat kinerja penjualan dan penjualan ferronikel masing-masing sebesar 25.970 ton nikel ya. Ya, ini nanti bisa dibaca di public exposure press release daripada Antam ya. Kemudian juga Antam fokus memperkuat basis pelanggan logam mulia ya di emas ya. Ya, kemarin waktu ada gugatan pengusaha di Surabaya terkait 1 ton emas kan langsung drop juga Antam ya. Ya, namun sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Antam juga. Nah, ini artinya ya untuk tahun 2020 cukup baik ya kinerja Antam ya. Tapi kita lihat nanti di laporan keuangan 2020. Jadi kalau hold di jangka menengah panjang sih masih oke ya karena Antam juga kinerja cukup baik ya. Jadi kalau investor publik yang nyangkut ya di atas ya saya kira di hold atau average down ya. Kalau cut loss ya memang sangat disayangkan ya sebenarnya dalam investasi yang benar bukan cut loss ya. Kalaupun kita memegang saham yang baik kinerjanya ya ke depan baik ya kita average down yang lebih tepat ya. Jadi kalaupun membeli bertahap dan pembeliannya ketika turun di level supportnya kita beli ya. Ya itu daripada apa namanya Antam ya. Kemudian kalau masalah gugatan dari Surabaya ya pengusaha ini Antam juga sudah membuat pernyataan ya bahwa Antam menegaskan tetap berada pada posisi tidak bersalah ya dalam gugatan tadi ya. Kemudian Antam telah menyelesaikan seluruh kewajiban transaksi sesuai dengan harga resmi dan telah menyerahkan seluruh barang. Ini klarifikasi dari Antam ya. Sehingga Antam berpandangan bahwa gugatan tersebut diajukan tidak berdasar ya. Jadi Antam sedang melakukan banding ya untuk terkait dengan putusan PN Surabaya ya. Ya ini kita tunggu saya kira bukan tidak terlalu bermasalah terkait dengan gugatan tersebut ya. Ya memang sentimen terkait dengan Antam itu adalah pertama terkait dengan Elon Musk ya baterai listrik itu ya momentumnya. Namun ya ini tentunya terkait dengan harga apakah sudah terlalu mahal atau terlalu murah ini ya kita lihat teknisnya artinya teknikalnya
dan pergerakan harga dan volumenya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa rata-rata average price daripada investor ya itu di kisaran 2000 sampai 2100 ya. Tertinggi 2400 nih XC ya. Ini barangkali bisa jadi bahan pertimbangan di harga berapa kita masuk ya nih. Disclaimer ya. Semua keputusan investasi tergantung investor ya. Saya hanya memberikan analisis teknikal dan mungkin fundamental ya. Ya ini jadi kami ulangi, jadi Antam adalah di kisaran nanti ya misalnya mau main aman ya, itu antara di 1800 sampai 2000 ya. Ya ini sekarang 2550 artinya ya sudah mengarah tembus di support 2600 tadi ya. 2680 sudah tembus sehingga berpotensi untuk melanjutkan penurunan ini ke 2000 dan support berikutnya di 1800 ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam Antam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.